Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku, di sini sekarang kita bertemu kembali bersama Ibu Evi Trihastuti di dalam proses pembelajaran sosiologinya. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Masih di materi yang kemarin ya di sini. Yang akan kita bahas sekarang adalah kearifan lokal. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni pahman waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anak sudah pada hadir semuanya ya. Oke, untuk kehadirannya silahkan kalian bisa isi di link yang sudah Ibu share di grup WA-nya. Ibu tunggu untuk absensinya. Alhamdulillah ya, sudah pada hadir semuanya. Nah, sebelum pelajaran di sini Ibu ada yel terlebih dahulu biar kalian tetap semangat. Sekalian bisa ikuti dengan nadanya lagunya. Kalian tahu Anak Kambing Saya? Nah, di sini Ibu akan lakukan seperti itu. Tapi liriknya diganti ya. Oke, kalian ikuti. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling rajin? Anak paling rajin ada di kelas ini. Mana di mana anak paling cerdas? Anak paling cerdas ada di kelas ini. Makasih. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang KD 3.4 yaitu strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang komunitas dan kearifan lokal ya. Nah, di sini yang harus kita pahami yaitu tentang mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, coba Ibu tanya, apa manfaat kearifan lokal? Terus yang keduanya, bagaimana proses pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal? Coba yang bisa menjawab silahkan kalian bisa dengan melakukan voice langsung di grup WA-nya. Nah, di sini yaitu kita membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom. Nah, pengetahuan setempat atau kecerdasan setempat di sini atau tadi ya, local genius diperkenalkan pertama kali oleh seseorang tokoh kearifan yaitu H. Quaris Wallace tahun 1951 menyatakan bahwa kearifan lokal masyarakat sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, dari mulai zaman prasejarah hingga saat ini. Coba kalian ingat, kalau kita mengingat kembali tentang beberapa peristiwa di masa lalu. Misal, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Megalitikum, ada zaman Neolitikum. Nah, dari beberapa zaman itu, gitu kan, di situ juga sama ada kearifan lokalnya, ada hasil kebudayaan yang harus dilestarikan. Misal, ada yang berupa zaman batu, ada zaman logam, ada zaman tembaga, dan lain sebagainya. Nah, di situ pun berarti kehidupan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang kan sama gitu kan. Nah, kita bandingkan ke dalam kehidupan sekarang, apa sama? Masyarakat selalu menghubungkan kehidupan alam dengan lingkungan sekitarnya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Sama kan? Nah, di situ berarti bahwa kearifan lokal itu terbentuknya sudah cukup lama. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia di dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya.
Jelas bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang tergabung secara alamiah. Suatu komunitas masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ingat, Ibu garis bawahi bahwa di dalam kearifan lokal itu dilihat dari yang pertama, ada nilai, yang kedua, ada adat istiadat, yang ketiga ada petuah nenek moyang atau leluhur, dan yang keempatnya ada budaya. Secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai dengan budaya yang dikembangkan dari unsur-unsur. Unsur-unsur suku budaya di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun semua unsur itu universal, tapi setiap daerah karakteristiknya berbeda, memiliki keunikan tertentu. Ini pernah kita pelajari di kelas 11 ya, tentang komunitas atau tentang kelompok sosial. Nah, di sini bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman dari segi etnik, suku, adat istiadat, sehingga karakteristik yang khas dan unik itu merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, tapi patut kita syukuri pada Tuhan atas melimpahnya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lingkungannya, tentang alamnya, gitu kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa definisi kearifan lokal menurut para ahli. Silakan kalian bisa simak beberapa definisi ini. Nah, di sini ada beberapa definisi kearifan lokal menurut para ahli. Ada menurut Waringan, ada menurut Al-Musafir, Utaya dan Astina, dan yang ketiga ada menurut Sartini. Nah, kalau kita simpulkan bahwa dari definisi tersebut, kearifan lokal itu adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Di sini terdapat hubungan erat antara kearifan lokal dengan kondisi geografis atau lingkungan alamnya. Nilai-nilai kearifan lokal memang menjadi modal utama di dalam membangun masyarakat tanpa merusak tatanan sosial dengan lingkungan alam. Jadi, dengan kata lain, kearifan lokal terbentuk sebagai budaya unggul dari masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis. Di sini walaupun ada produk budaya di masa lalu dapat dijadikan sebagai pegangan hidup, gitu kan? Meskipun bernilai lokal, nilai itu terkandung di dalamnya diyakini secara universal. Gimana ciri-ciri dari kearifan lokal? Ciri-ciri ini yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi sifat masyarakatnya itu selalu tertutup terhadap adanya unsur-unsur budaya luar. Walaupun di zaman modern sekarang, di tengah-tengah globalisasi, kearifan lokal itu tidak akan punah dan tidak akan hilang karena mereka selalu mengedepankan ciri khas dari budaya mereka. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Maksudnya di sini bisa memilah dan memilih mana yang perlu diubah, mana yang kira-kira tidak bisa diubah dengan adanya sebuah kemajuan teknologi misalkan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Nah, itu terjadilah walaupun terjadi akulturasi, gitu kan. Mereka menerima unsur budaya lain tapi tanpa mengubah budaya sendiri. Yang keempatnya, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, mampu memberikan arahan pada perkembangan budayanya. Di sini permasalahannya adalah kearifan lokal biasanya tidak diterbitkan dan tidak dipromosikan secara resmi. Akibatnya sulit masyarakat untuk belajar dan menggunakan pengetahuan
jenis ini, gitu kan? Sehingga mereka selalu memasukkan nilai-nilai yang mengajarkan masyarakat mengenai etika dan moral masyarakatnya. Mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam, gitu kan? Karena mereka kehidupannya selalu tidak jauh dari lingkungan alam. Itu cirinya. Fungsinya untuk apa kearifan lokal ini? Bentuk dari berbagai masyarakat karena bentuknya beraneka ragam. Fungsi kearifan lokal itu yang pertama untuk konservasi atau pelestarian sumber daya alam. Karena banyak masyarakat yang di sini mereka memanfaatkan alam tapi tidak dilestarikan kembali. Yang keduanya berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Misalkan berkaitan dengan upacara daur hidup gitu kan, atau konsep adat kanda fatret gitu kan, maksudnya di sini apa? Di sini itu perkembangan manusia dengan berkembangnya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak masyarakat yang tidak terbuka terhadap teknologi. Nanti ada dicontohkan contoh, ada budaya Baduy dan juga ada budaya kampung Naga. Mereka tidak terpengaruhi oleh sebuah perkembangan zaman. Terus ada berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, pantangan, gitu kan? Itu yang mereka perlu kagumi. Karena fungsi kearifan lokal itu bermakna sosial. Misalkan ada upacara integrasi komunal atau kerabat, upacara daur pertanian, gitu ya. Itu di beberapa masyarakat masih melibatkan seperti itu karena mereka bermakna etika dan moral. Dan walaupun di sini bagaimana dengan politiknya? Ya tetap ada gitu kan politiknya, tapi mereka hanya dipercayai oleh satu adat saja. Itu fungsi kearifan lokalnya. Nah, ruang lingkup di dalam kearifan lokal di sini yang akan kita bahas yaitu cakupan kearifan lokal memang cukup banyak dan beraneka ragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional yang kini memang berbeda dengan kearifan lokal. Kreatifan di sini misalkan menekankan tempat lokalitas terus sehingga tidak harus mereka mengubah atau diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama, di sini contohnya ada pengetahuan, kan? Pengetahuan dulu mereka selalu tergantung kepada kondisi geografisnya, kondisi lingkungannya, flora, fauna, siklus. Dengan cukup lama beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan beradaptasi dengan pengetahuan itu menaklukkan lingkungan sekitar, melingkungi bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan alam dengan lingkungan sosial. Yang kedua, nilai lokalnya. Di sini upaya penemuan nilai-nilai bersama sebagai akibat hubungan dengan lingkungan. Artinya, menciptakan nilai lokal mereka disepakati dan dijalani masyarakat untuk menjalankan sebuah aktivitas. Nilai yang harus disepakati harus disepakati dilakukan secara bersama. Itu yang harus disesuaikan. Terus keterampilan lokal ini yang menjadikan paling sederhana, contohnya masyarakat yang berburu, meramu, bercocok tanam. Skill mereka gitu kan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu memang secara alami, gitu kan? Tidak menggunakan teknologi, gitu kan? Terus sumber daya alam memang mereka lokal dari mulai hutan, perkebunan, pertanian, gitu kan? Contoh sumber daya alam yang tidak terbuka, gitu kan? Contohnya misalkan sekarang batu bara, minyak bumi, gas alam. Di masyarakat lokal itu jarang sekali terjadi. Nah, itu materi yang kita bahas di hari ini pertemuan ini, yaitu tentang definisi kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, dan ruang lingkup kearifan lokal. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kalian bisa memahami materinya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD-nya di lembar kerja yang sudah Ibu siapkan di classroom-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.